kita orang biasa orang katakan dihukum itu punya legal standing, iya, khilafah itu sudah punya legal standing. Bagaimana corongnya Fadlison segala macam dipreteli, karena yaitu mereka punya legal standing. Pemilihan wali kota, bupati Kabupaten Tangerang itu PKS kawin dengan PDS. Di Kabupaten Tangerang itu PDS dikawinkan dengan PKS karena uang. Termasuk saya juga nggak setuju kalau Pak Royandi itu, karena itu tadi Pak Royandi jujur, anak buahnya bangsat semua itu tadi Pak. Tetapi itulah masalahnya. Makanya apalagi kalau yang masih mau jadi pendeta terus mau terlibat dalam politik praktis Pak, wah itu iblis semua itu Pak. Juga saya dulu aktif di salah satu partai yang menurut Pak Paul, ya Pak mentornya Pak Paul itu Pak Royandi. Betul ya, Pak Paul bilang bahwa Pak Royandi itu tulus. Dan waktu Tuhan kasih kesempatan kepada Royandi, dalam arti kita punya, ya kayak Pak Paul inilah punya satu YouTuber atau punya bendera di Senayan. Pak Royandi saya kira Rp1 pun tidak keluar uangnya, itu tiba-tiba ada 12 suara di DPR RI, satu fraksi, supaya mengcounter PKS. Tetapi apa yang dilakukan oleh 12 orang ini ya tidak sesuai dengan ini, karena tidak sesuai dengan mungkin rancangan Tuhan supaya menjegal ini PKS. Karena di kompleks perumahan saya sebelum ada partai PKS itu rukun, itu luar biasa. Saya Natalan, teman-teman saya CRT itu datang untuk mengucapkan salam dan bisa saya kasih minum, ya dia minum. Tapi setelah ada PKS di masjid yang selalu ceramah tidak boleh segala macam, itu disitulah mulainya hancur Pak. Jadi PKS ini yang harus Nah, mereka itu secara, kalau kita orang biasa orang katakan dihukum itu punya legal standing, iya, khilafah itu sudah punya legal standing. Legal standingnya PKS di Senayan. Bagaimana corongnya Fadlison segala macam dipreteli, karena yaitu mereka punya legal standing. Dulu ada PDS yang mengimbangi, tapi ya di akhir-akhir dari perjuangan Pak Royandi itu juga hancur juga karena uang. Saya ceritakan di Banten itu terjadinya kerusakan PDS karena pada saat pemilihan wali kota, bupati Kabupaten Tangerang itu PKS kawin dengan PDS. Dan semua orang, dan akhirnya saya dikeluarkan jadi ketua PDS. Gara-gara itu saya tidak mau. Di situ hancurnya Pak. Ya. Pilkada di Kabupaten Tangerang Selatan, istrinya Wawan itu dikawinkan dengan Jajuli PKS. Ya, dia juga nggak bisa tembus ini, karena ya itu sudah tidak mungkin menang di ini, masih kuat bupati incumbent. Nah, disitulah hancurnya PDS kawin dengan PKS, dan itu di hati umat Kristen yang ada di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa diobati. Bagaimana mau bersatu itu PKS dengan PDS? Saya kira itu catatan sejarah yang ada di Republik ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada orang Kristen, tetapi orang Kristen tidak mau memanfaatkan. Karena akhir-akhir dari partainya PDS itu mau cari suara juga dengan kumpulkan uang.
Nah, itu apa bedanya dengan partai nasionalis, apa bedanya dengan partai Islam? Kalau Ya, mau cari suara itu kumpulkan Pak. uang juga. Jadi segala macam cara seperti di Kabupaten Tangerang itu PDS dikawinkan dengan PKS karena uang. Hmm. Ya, itu saya kira itu Itu intinya. sudah dengar saya lama itu Pak. Makanya saya bilang dulu waktu banyak yang nggak setuju ya. Jadi termasuk saya juga nggak setuju kalau Pak Royandi itu, karena itu tadi Pak Royandi jujur, anak buahnya bangsat semua itu tadi Pak. Kan begitu Pak. Kasih ada ini kan beliau yang rusak namanya, ya kan? Iya, Tapi beliau kan konsisten, dia mundur kan, dia nggak ini lagi kan, nggak iya, iya. aktif di dalam nggak jadi pendeta itu kan. Tetapi itulah masalahnya. Makanya apalagi kalau yang masih mau jadi pendeta, terus mau terlibat dalam politik praktis Pak, wah itu iblis semua itu Pak. Iblis ya. Pak Royandi saja yang sudah begitu tulus jujurnya aja, yang sudah melepaskan semuanya bisa dimanfaatkan, anak buahnya nggak bener. Iya. Apalagi yang sengaja-sengaja mau terjun. Wah ini, iya kan? Serem Jadi Pak. Makanya saya bilang iya, saya nggak, kalau mau berpolitik jangan bawa-bawa agama lah, iya. janganlah. Bikin partai nasional saja, jangan bawa-bawa agama. Waduh, nggak bertobat-bertobat itu ya tadi ya. Makanya saya bilang orang di sini udah pada bertobat, ke sana nggak bertobat ya. Itu luar biasa Pak Julius sharing pengalaman. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.